Halo sahabat sehat, saya Upi. Kali ini kita akan membahas salah satu masalah kulit yang paling banyak jadi perbincangan, terutama oleh para remaja, yaitu tentang jerawat. Kali ini kita akan ditemani sama Kak Farah. Halo Kak Farah, apa kabar? Halo Kak Upi, baik. Halo sobat sehat. Oke, Kak Farah sebenarnya sekarang tuh kayak udah banyak banget nih ya banyak banget yang nanya ke aku tentang jerawat. Kenapa sih orang tuh suka pada jerawatan gitu? Oke, biasanya sih itu karena aturan makannya nih, asupan makannya sembarangan. Kebanyakan makan minyak misalnya, gorengan-gorengan, terus juga lebih seneng-seneng makan makanan yang manis-manis gitu ya kan. Terus juga kita yang sering keluaran nih, kan ketemu debu gitu ya. Nah, tapi abis pulang ke rumah gak dibersihin cepet-cepet, gak dicuci muka dengan cepet. Makanya itu akan mempercepat timbulnya jerawat gitu Kak Upi. Oke, oh gitu. Berarti emangnya polusi udara tuh termasuk dong? Termasuk banget. Apalagi ya Kak ya, Indonesia itu termasuk tingkat polusinya yang paling tinggi gitu kan di beberapa negara. Karena aktivitasnya kan yang padat ya Kak ya, bisa dilihat ya jalanan rame banget gitu ya. Penduduknya juga banyak, makanya kita rentan banget nih ketemu polusi udara. Misalnya dari asap kendaraan bermotor, terus juga asap-asap rokok gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, nih sekarang ini tuh kan kalau misalnya anak-anak remaja tuh kadang banyak lah ya yang suka kayak makan sembarangan, terus juga kayak pulang sekolah atau pulang beraktivitas mereka nggak cuci muka. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya sendiri tuh Kak, apa sih ciri-ciri munculnya jerawat? Oke, jadi gini ya, untuk ciri-cirinya sendiri ini ada banyak. Yang pertama itu biasanya akan terasa gatal nih, misalnya di area wajah. Tapi kok belum ada benjolan gitu kan yang kecil-kecil itu. Nah, itu kemunculan jerawat nih. Jadi hati-hati nih buat sahabat sehat, sebelum jerawat yang muncul plum gitu kan, sebelum kita nyesel, jadi kita atasin dulu nih gimana nih caranya biar jerawatnya nggak bener-bener muncul. Terus juga yang lainnya ada dari benjolannya merah, nanti lama-kelamaan dia isinya bernanah Kak. Udah bernanah pasti itu ngeradang. Nah kalau udah ngeradang sakitnya udah minta ampun deh. Makanya itu sering banget kan anak-anak atau kita-kita bahkan yang dewasa pun ngeluh banget, aduh ini gak enak banget nih jerawat. Nah itu karena dari sensasi panas sama nanahnya itu. Iya sih ya, soalnya sekarang pasti, dan juga biasanya muka tuh jadi kemerahan gitu nggak sih Kak? Biasanya? Betul sekali, merah, gak enak, apalagi kalau udah kena sinar matahari gitu ya, itu langsung gak enak banget dah dilihatnya, langsung ada sensasi panasnya gimana gitu, bikin gak nyaman di kulit gitu. Oke, Kak mau nanya, kalau misalnya jerawat itu ada jenis-jenisnya nggak sih kira-kira? Oke, kalau untuk terkait jenis, ini banyak banget ya. Jadi jerawat tuh nggak hanya sekedar jerawat peng gitu doang, tapi banyak banget jenisnya. Di antaranya ada komedo. Jadi komedo itu termasuk jerawat ya Kak ya. Nah, komedo itu sendiri juga ada yang hitam dan ada yang putih. Nah, biasanya sih karena sel pori-porinya yang kesumbat, makanya dia ada yang warna hitam dan ada yang warna putih gitu. Selain itu juga ada jerawat papul gitu ya, yang ada benjolannya merah gitu kan. Terus juga ada pustul, dia itu lebih besar juga, tapi udah mulai ada nanah nih gitu. Terus ada juga yang jerawat nodul. Nah, kalau jerawat nodul itu biasanya penyembuhannya tuh lama banget gitu kan. Karena dia tuh udah mulai meradang, terus juga dia lebih besar dan ada nanahnya. Dan juga ada jerawat kista. Jerawat kista itu udah yang paling parah dah di antara yang sebelum-sebelumnya saya jelasin. Karena dia udah ukurannya besar, dia nanahnya banyak, jadi bisa kebayangkan itu di muka gak enaknya minta ampun, dilihatnya gak enak banget. Iya bener ya Kak ya. Nah makanya itu harus bener-bener tahu jenisnya apa, nanti solusinya juga bisa ketahuan apa nih yang harus dilakuin gitu. Oh gitu. Berarti emang kita harus tahu dulu nih ya jenis jerawatnya itu apa untuk supaya nantinya kita tahu cara menyembuhkannya dan mencegahnya. Betul, gitu. betul sekali Kak. Nah berarti sahabat sehat kalian harus pahami dulu nih apa itu jenis jerawatnya supaya nanti kalian semua ini kalau misalnya mau mengobati jerawatnya juga pengobatan dengan tepat. Oke deh, Kak Farah aku mau nanya, kalau misalnya faktor-faktor makanan, ya kan tadi kan disebutin tuh faktor makanan yang bisa menimbulkan jerawat. Nah itu sendiri tuh makan makanan seperti apa sih Kak? Kan soalnya ada juga yang bilang makan kacang itu apakah benar dia bisa bisa
munculnya timbulnya jerawat atau gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya dari makanan itu bukan faktor utama timbulnya jerawat ya, tapi dia lebih ke pendukung akan memperparah dan mempercepat jerawat itu timbul gitu. Nah, salah satunya makanannya itu yang banyak minyak, berminyak nih, apalagi minyak-minyak yang sering kita pakai berkali-kali gitu. Iya. Jadinya kan udah nggak bagus banget kan untuk kulit kita ataupun untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Terus juga banyak-banyak minum atau makanan yang mengandung gula gitu, yang manis-manis seperti kue segala macamnya. Itu yang bikin mempercepat jerawat itu karena makanan tersebut akan meningkatkan produksi minyak di kulit kita gitu. Oh iya, Kak Farah, aku juga mau nanya nih. Sekarang tuh kan banyak banget juga nih yang bilang kalau misalnya dia tuh timbul jerawat, tapi tuh susah banget gitu hilangnya gitu. Nah, kira-kira itu apa sih Kak? Kayak penyebabnya dan masuknya tuh jenis jerawat seperti apa? Oke, kalau yang susah dihilangkan sih biasanya yang paling parah itu ada jerawat kista atau jerawat nodul juga bisa. Karena dia bener-bener udah meradang parah, udah bener-bener besar gitu. Apalagi kita sembarangan nih mencet-mencet. Iya, betul, gitu. betul. Nah, udah kayak ngebolongin jarum terus mencet jerawat. Nah, itu yang akan bikin tambah infeksi si jerawatnya. Jadinya makin meradang, makanya susah banget dihilangin. Gitu sih Kak, apalagi kita ngebersihin mukanya itu kurang ya kan. Udah mukanya lagi nggak bersih gitu ya, lagi kotor, banyak bakteri, ditambah kita pencet. Nah, sedangkan bakteri itu nanti nyebar ke kulit kita yang lainnya. Nah, akhirnya kulit kita makin ada jerawat lagi, numbuh. Akhirnya banyak. Makanya itu yang lama sembuh, udah gitu kalau udah sembuh, udah deh kayak bopeng-bopeng atau segala macamnya gitu. Nah, untuk sahabat sehat berarti kalau misalnya jerawat jangan coba-coba untuk dipegang-pegang atau dipencet-pencet karena itu tuh nantinya bikin bopeng berbekas yang tentunya bikin insecure ya kalau kata anak zaman sekarang tuh ya kan. Insecure banget. Saya sendiri aja kalau udah nemu jerawat terus bekas, nggak enak banget, jadi nggak pede gitu. Nah, berarti kan tadi semuanya kita, udah dibahas nih. Kira-kira kalau untuk pencegahannya nih Kak Farah, gimana sih pencegahan supaya kulit kita itu terhindar dari yang namanya jerawat? Oke, untuk pencegahannya teman-teman bisa atur asupan makanannya. Jadi yang tadi saya bilang nih, hindari makan berlebih dan minuman berlebih yang mengandung minyak dan juga gula gitu. Terus juga cukupi minum air mineral dan juga kalau bisa sih makanan-makanan yang kaya serat itu dikonsumsi nih setiap hari gitu. Ditambah suplemen bisa dari zinc, probiotik dan antioksidan karena suplemen-suplemen tersebut itu meningkatkan daya imun kita. Jadinya sel-sel mati ini, sel-sel kulit mati kita kebuang aja gitu secara alami karena dibantu dari suplemen dan aturan makanan kita gitu. Dan yang paling penting sih itu tuh cuci muka, cuci wajah yang bersih gitu kan. Sih. Paling penting sih itu. Karena kan kadang soalnya kalau misalnya sahabat sehat nih pasti kalau misalnya lagi dari mana-mana terus udah capek pasti mereka pada malas kan ya cuci muka. Nah, kira-kira nih Kak Farah, sabun cuci muka seperti apa sih yang bagus untuk mencegah kita dari jerawat gitu? Oke, saya sih lebih merekomendasikan sabun yang mengandung anti-inflamasi. Jadi dia untuk melawan peradangan. Terus juga sabun yang mengandung antiseptik untuk melawan bakteri, virus, jamur gitu ya Kak ya. Dan juga anti infeksi itu untuk mencegah timbulnya jerawat atau juga bisa untuk memperbaiki atau mengurangi keparahan dari si jerawat itu sendiri. Iya sih, gitu. benar. Ditambah kalau misalkan teman-teman pakai jangka yang lama nih kan sabun pasti kita nggak cuma pakai pada saat kita jerawatan kan. Iya, betul. Pasti tiap hari kita pakai gitu ya kan. Nah, jadi kandungannya tuh perlu anti aging juga. Jadi untuk melawan penuaan nih gitu kan biar awet muda gitu kan ya kan. Iya. Terus juga bisa dari anti pigmentasi untuk mencerahkan kulit. Nah, si mencerahkan kulit ini juga bagus nih untuk bekas-bekas jerawat yang noda-noda hitam. Jadi dia agak hilang gitu. Terus juga satu lagi itu ada aromaterapinya. Jadi pada saat kita pakai sabun mukanya, kayaknya seger banget wangi gitu. Nah, itu sih yang saya rekomendasikan itu sabun seperti itu. Nah, oke. Kak Farah, kalau misalnya kakak sendiri nih ada nggak sih salah satu rekomendasi produk dari Kak Farah yang sudah lengkap dengan tadi anti-inflammation, anti-acne dan lain-lainnya itu? Karena kan sekarang tuh banyak banget ya di luar sana kayak kosmetik atau skincare yang mungkin mengandung bahan-bahan kimia atau merkuri yang tentunya kan bahaya ya Kak untuk kulit. Nah, kira-kira kalau Kak Farah nih ada nggak sih rekomendasi produk dari kakak gitu? Oke. Salah satu jenis sabun yang bisa saya rekomendasikan itu adalah
Alsiva Red Pine Shop, karena Alsiva Red Pine Shop ini sabun yang herbal gitu ya Kak ya. Jadi dia ada kandungan ekstrak batang pinus merah Koreanya. Nah dari semuanya itu udah dapat deh yang tadi saya jelasin, yang anti pigmentasi, anti inflamasi, anti akne gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk sabun Alsiva ini Kak, kira-kira kelebihannya apa sih daripada sabun yang lainnya? Karena kan di luar sana juga banyak dong tentunya sabun-sabun tentang yang bisa mencegah untuk jerawat dan lain-lain. Ya kan tentunya nih sahabat sehat pasti mau tahu dong sabun apa sih yang sudah memiliki kandungan selengkap itu ya kan? Iya, yang pastinya ini kan herbal, jadi dia aman gitu. Udah gitu sabun ini juga ada izin BPOM-nya. Jadi terjamin aman deh untuk sahabat sehat, untuk merawat kulit kita nih, mau yang berjerawat ataupun dalam jangka panjang gitu, yang terus-terusan dipakai. Gitu sih Kak. Oh gitu, oke deh. Iya. Berarti kalau gitu untuk sahabat sehat semuanya kalau mau coba Alsiva Red Pine ini bagus banget dong ya, karena alami. Betul Berarti tentunya sekali. aman ya untuk kita semua. Oke Iya. deh. Oke kalau gitu makasih banyak Kak Farah atas sharing-sharing tentang jerawatnya, karena Iya. tentunya sangat bermanfaat ya buat sahabat sehat semua. Jangan lupa juga dicoba Alsiva Red Pine Shop-nya, karena tentunya ini tuh kan pakai bahan alami yang sangat aman untuk menyembuhkan jerawat. Nah untuk itu kalau misalnya sahabat sehat semua masih ada pertanyaan seputar jerawat atau masalah kulit lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar aja di bawah ya. Oke kalau gitu makasih banyak ya Kak Farah. Iya, sama-sama. Dadah. Dah.